Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfal wa ayyid nahnatallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, nahdhiyin nahdhiyat dimanapun berada. Edisi kali ini kita mencoba mengurai satu uraian penting tentang sosok Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mungkin kita pernah membaca, pernah mengkaji, bahkan pernah kita bersama dengan Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tapi marilah kita coba melihat sisi-sisi kemuliaan, sisi keagungan, sisi keilmuan, dan sisi pengabdian Maulana Syekh di tengah-tengah masyarakat. Saudara, Maulana Syekh adalah panggilan keakraban, kecintaan, mahabbah murid dengan gurunya. Maka seluruh warga Nahdliyin Nahdliyat menyebutnya dengan sebutan Maulana Syekh. Kenapa? Karena disitulah esensi silah hubungan antara guru dengan murid. Maka Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai sosok ilmuwan, sosok cendekiawan, sosok intelektual, sosok budayawan, sosok ulama karismatik, sosok yang sangat peduli dengan realitas sosial masyarakatnya. Maka Maulana Syekh adalah diberikan sebuah kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keilmuan, karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Maulana Syekh bisa saja kita melihat beliau pertama pada aspek sahsiyatuh, kepribadian beliau. Kepribadian beliau adalah kepribadian yang disiplin. Disiplin menjalankan perintah Allah. Kepribadian yang muti', kepribadian yang selalu taat bakti kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena resep keberhasilan dakwah beliau, resep keberhasilan perjuangan Maulana Syekh adalah karena segala hal beliau tautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kajian-kajian hadis dan sunnah. Sahsiyah, kepribadian Maulana Syekh, kepribadian yang anggun, bersahaja, sederhana, humoris, humanis. Itulah sahsiyah Maulana Syekh. Sehingga di saat Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyebarkan panji-panji Islam di persada Nusantara ini, khususnya di Pulau Lombok. Pendekatan-pendekatan humanistik, pendekatan-pendekatan dialogis diplomatis, itulah ciri khas Maulana Syekh dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan di komunitas masyarakat Lombok secara khusus dan masyarakat dunia secara universal. Sahsiyah Maulana Syekh seperti itu, apa yang kita rasakan dan kita lihat bersama. Kemudian yang kedua, Maulana Syekh dilihat pada aspek fikroh, pemikiran Maulana Syekh. Pemikiran Maulana Syekh itu adalah pemikiran transformatif, fikroh tatawuriyah, pemikiran transformatif. Maulana Syekh melampaui zamannya, berpikir tentang keindonesiaan, berpikir tentang keislaman, berpikir tentang keumatan, melampaui zaman, melampaui waktu. Kenapa? Karena beliau berpikir transformatif. Masyarakat Sasak dalam keadaan terlena dengan kebodohan, terlena dengan kemiskinan, terlena dengan penjajahan. Maulana Syekh membangkitkan semangat heroisme masyarakat Sasak, masyarakat Lombok, masyarakat NTB saat itu dengan sebuah pemikiran yang brilian,
transformatif yang lahir dari sosok Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Fikrah. Maka pemikiran Maulana Syekh itu bisa kita petakan pada 3 aspek penting. Pertama adalah fikrah nahdiyah, pemikiran kebangkitan. Di saat Maulana Syekh pulang dari Madrasah Saulatiyah, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak tidur. Beliau tidak berpangku tangan, duduk bertasbih, wirid zikir di khalwat beliau. Tapi yang beliau lakukan gerakan pertama adalah gerakan memompa semangat perjuangan pada kaum-kaum muda, kaum-kaum bangsa, anak bangsa yang untuk membangkit melakukan perlawanan kepada penjajahan Belanda. Bukti otentiknya adalah Musalla Al-Mujahidin yang ada di Bermi, tempat rumah gedeng beliau di situ. Maka Maulana Syekh menghimpun sebuah kekuatan heroisme pembangkit pejuang kemerdekaan yang disebut dengan Darul Mujahidin. Ya, negeri tempat zona pejuang. Itulah pemikiran Nahdhah, pemikiran kebangkitan Maulana Syekh untuk bangkit dari keterbelengguan penjajahan. Itu aspek fikrah Nahdiyah Maulana Syekh. Yang kedua, fikrah tarbawiyah Maulana Syekh. Pemikiran edukasi Maulana Syekh. Melihat masyarakat Sasak yang terbelakang dalam aspek pendidikan, Maulana Syekh menggaungkan sebuah pendidikan kontemporer modern yang saat itu para tuan guru sebelumnya hanya berpikir pendidikan halakah, duduk bersila, ngaji tokol, ngaji besile, ya, begerbung, istilah antropologi Sasaknya. Maulana Syekh membangkitkan sebuah inovasi baru, ya, sebuah ibda'iyat, sebuah inovasi baru berupa pendidikan klasikal modern pertama di Pulau Lombok ini. Lahirlah, ya, pendidikan khusus untuk kaum laki-laki yang disebut dengan Danatul Watan Diniyah Islamiyah. Pemikiran tarbawiyah Maulana Syekh itu terobsesi oleh pemikiran-pemikiran beliau di saat di Madrasah Saulatiyah, di mana Madrasah Saulatiyah adalah madrasah klasikal pertama yang ada di daerah Hijaz. Maka Maulana Syekh terobsesi untuk itu. Begitu pulang dari Madrasah Saulatiyah, pulang ke Lombok, membangun sebuah lembaga pendidikan formal. Dan Maulana Syekh siap dan rela dan ikhlas diusir oleh kaumnya di daerah itu demi memilih pendidikan formal berupa madrasah. Maulana Syekh cerita sendiri bagaimana beliau diusir dari Pancor oleh pemuka-pemuka Pancor saat itu karena, ya, disuruh memilih antara imam masjid atau mendirikan madrasah. Maulana Syekh dengan tegas menjawab, menjadi imam, menjadi khatib di masjid adalah fardu kifayah, tapi mendirikan madrasah adalah fardu ain. Karena beliau memilih pendidikan madrasah secara formal untuk anak bangsa, Maulana Syekh siap diusir dari kampung halamannya. Lahirlah sebuah gubahan sastra yang sangat humanistik yang lahir dari tangan mulia Maulana Syekh. Ungkapan kesedihan sekaligus ungkapan rintihan perjuangan Maulana Syekh memilih madrasah daripada menjadi imam dan khatib di masjid besar Pancor saat itu. Maulana Syekh mengeluarkan syair, antiya Pancor biladi, anti unwanul kamal, kullu man ya'ti ke yauman zairan yalqan nawal ila akhiril bait. Ungkapan itu, ungkapan heroisnya Maulana Syekh yang mengatakan bahwa siapa saja yang datang ke tempatku ini, ke tempat lahirnya madrasah ini, maka dia nanti akan mendapatkan kemuliaan. Siapa saja yang menghina negeri ini, barang siapa yang tidak mencintai negerinya, Maulana Syekh mengatakan watani ruhi bidaun laki min kulli dhalali. Itu pemikiran-pemikiran tarbawiyah Maulana Syekh yang menyebabkan, ya, anak bangsa tercerdaskan
gara-gara sebuah pendidikan modern yang lahir dari sosok pemikiran Sang Maulana Tarbiyah. Yang ketiga, Maulana Syekh melahirkan sebuah konsep pemikiran yang disebut dengan pemikiran al-fikrah al-ijtimaiyah, pemikiran sosial. Maulana Syekh melihat realitas sosial masyarakat yang saat itu keterbelakangan secara sastra, keterbelakangan secara budaya. Maulana Syekh peka dengan realitas itu. Maulana Syekh menyusurkan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu motivasi untuk bangkit giroh semangat beragamanya. Maulana Syekh menyusunkan lagu berbahasa Sasak. Maulana Syekh menyusunkan lagu bahasa Indonesia. Maulana Syekh menyusunkan lagu berbahasa Arab. Dimensi-dimensi lokalitas. Maulana Syekh menegurnya, memberikan pembelajaran dengan lagu bahasa Sasak. Dimensi nasionalitas, untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia secara umum, Maulana Syekh menyusunkan lagu berbahasa Indonesia. Untuk dipahami oleh masyarakat dunia, Maulana Syekh menyusun lagu-lagu perjuangan dengan bahasa Arab. Itulah sosok pemikiran Maulana Syekh. Satu lagi, pemikiran Maulana Syekh itu yang tertuang dalam fikrah al-jamaiyah, pemikiran organisatoris. Bahwa Maulana Syekh tidak hanya terkungkung pada aspek-aspek pendidikan formal atau aspek-aspek sosial semata, tapi Maulana Syekh berpikir out of the box, di luar kebiasaan manusia saat itu. Tuan Guru saat itu beliau mendirikan sebuah lembaga organisasi Islam untuk setara organisasi itu dengan ormas-ormas Islam yang besar yang hidup berkembang pada masa itu di era Maulana Syekh. Pemikiran jamaiyah Maulana Syekh itu lahir dengan simbol bulan bintang bersinar 5 yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Saudara, melihat sosok Maulana Syekh pada aspek fikirah ini, itulah esensinya. Kenapa Maulana Syekh diberikan penghormatan besar oleh bangsa dan negara? Karena pemikiran yang sangat universalitas itu. Dan yang ketiga, kita potret Maulana Syekh itu dari aspek harokah, gerakan. Gerakan Maulana Syekh itu adalah gerakan yang bisa membangkitkan semangat optimisme masyarakat. Harokah, pergerakan Maulana Syekh. Harokah tarbawiyah, harokah dakwah Maulana Syekh. Di mana Maulana Syekh simbol atau filosofis pergerakan Maulana Syekh itu adalah seperti matahari yang tidak pernah berhenti berputar dan menyinari alam semesta bumi ini. Maulana Syekh sepertilah filosofis hidupnya. Tiap hari, pagi, siang, petang selalu memberikan sinar rohani, spiritualitas, edukasi kepada masyarakatnya. Maka wajarlah Maulana Syekh selalu di hati para muridnya, para pencintanya, dan warga, bangsa, dan negara. NW menjadi visi misi kebanggaan Maulana Syekh yang beliau tuangkan dalam sebuah doa, wansur, wahpal, wa ayyid Nahdlatul Watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sang Maulana. Potretlah Sang Maulana pada aspek saksiyahnya, kepribadiannya, kemudian aspek pemikirannya, dan aspek pergerakan dan perjuangannya. Barulah kita mengenal siapa Maulana Syekh sesungguhnya. Beruntunglah kita menjadi murid dan pengikut dan pecinta Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita bersama beliau minad dunya ila daril akhirah. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.